Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sendekiasa di program Jurnalis Muda pertemuan keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari pertemuan berikutnya, yaitu adalah breaking news. Nah, kita udah membahas mengenai press release, di mana press release itu merupakan salah satu cara sebuah perusahaan untuk menginformasikan, mengklarifikasi, ataupun menjelaskan mengenai suatu hal ya, agar semuanya clear dan juga jelas. Nah, sekarang ada yang namanya breaking news. Nah, teman-teman kan sering mendengar, oh ada breaking news, berita terbaru. Nah, apa sih itu breaking news? Nah, sebenarnya breaking news itu merupakan berita yang benar-benar baru terjadi dan disampaikan mungkin sekian menit atau sekian jam setelah berita tersebut atau kegiatan suatu hal yang diberitakan terjadi. Yang memang tujuannya itu adalah untuk menginformasikan sesuatu hal secara mendesak kepada audiens. Jadi harus diinformasikan sekarang. Misalnya kejadian gempa atau kejadian tsunami yang dapat mempengaruhi halayak ramai gitu ya. Biasa kalau breaking news ini disampaikan dalam bentuk video, mungkin di berita di TV, di Instagram dengan penyajian yang lebih ringkas, pendek dan mudah dipahami gitu ya. Nah, ini ciri-ciri breaking news. Yang pertama adalah kejadian mendadak dan penting. Ini hampir sama dengan press release juga ya. Tapi kalau breaking news ini biasanya dia lebih ke peristiwa alam misalnya, atau kejadian kontroversial yang benar-benar halayak ramai itu harus tahu semuanya. Lalu yang kedua adalah dampaknya luas. Jadi kalau press release mungkin dampaknya nggak terlalu luas ya. Contoh, Miss Universe menginformasikan mengenai acaranya mereka yang akan dilaksanakan di Meksiko misalnya. Mungkin dampaknya cuma untuk peserta Miss Universe dan para orang yang memang suka dengan Miss Universe. Tapi kalau breaking news misalnya dampaknya lebih luas ya. Misal kejadian bom di mana misalnya, which is itu bisa berdampak kepada banyak orang di sana, ataupun bisa meningkatkan atensi ataupun awareness dari masyarakat luas agar bisa memberikan bantuan gitu misalnya. Next adalah pembaruan berkala. Jadi dalam breaking news biasanya beberapa perusahaan media berita itu juga menyematkan beberapa cara untuk agar para audiens itu mengikuti berita-berita lanjutan. Ini sering disampaikan di Liputan 6 misalnya, atau di Kompas TV dalam media cetak mereka, media sosial mereka, ataupun video mereka. Contohnya seperti ini kata-katanya. Untuk berita dan informasi lebih lanjut, tetap bersama kami. Atau untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di sosial media, itu misalnya. Atau ikuti kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai misalnya bom yang terjadi di mana. Seperti itu biasanya ya. Nah, ada beberapa tips untuk membuat breaking news yang baik. Nah, saya hanya akan fokus untuk breaking news di media sosial media saja dalam bentuk postingan ya. Jadi bukan bentuk video, dalam bentuknya teks, gambar gitu. Yang pertama, menggunakan visual yang menarik. Jadi bisa menggunakan gambar yang sesuai dengan apa yang kita beritakan, seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan judul breaking news ataupun apa yang bisa menguatkan bahwa berita ini memang urgent, harus kita lihat. Next, ada heading singkat dan padat mengenai apa yang terjadi. Kalau saya sih sukanya itu headingnya itu tuh lebih panjang sedikit ya. Jadi bisa menggugah audiens kita untuk bisa paham. Nah, kemarin kita dalam membuat heading di berita, saya sudah jelaskan bagaimana teknik membuat heading ya. Bisa pakai itu ataupun bisa pakai yang lebih singkat. Misalnya gempa bumi di Jakarta, masyarakat dihimbau waspada gitu misalnya. Langsung habis itu kita masuk ke caption. Biasanya di caption itu bisa kita detailkan lagi lebih panjang mengenai apa yang dimaksud oleh si heading itu gitu. Misalnya apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, itu bisa, tapi jangan terlalu panjang. Next adalah hashtagnya itu relevan dengan apa yang diberitakan dan juga ajakan untuk update lebih lanjut mengenai berita, seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini seperti contohnya. Jadi dia breaking news dia lebih pendek daripada press release dan juga ada gambarnya lebih besar mengenai apa yang beritakan. Biasanya juga ada website dari company-nya, jadi kontaknya itu masih ada, personal kontak dari company atau media berita yang menyajikan itu masih ada. Lalu kadang-kadang juga ada read more ya. Jadi read more itu artinya sebagai hal untuk menggait audiens untuk ke website kita agar bisa tetap melanjutkan untuk mengikuti beritanya atau membaca lebih lanjut. Karena kadang-kadang perusahaan berita tidak menyajikan semuanya di Instagram ya. Kadang mereka mendirect para audiens mereka untuk membaca lebih lanjut melalui platform yang bisa menampung lebih banyak berita, misalnya website gitu ya. Contohnya seperti ini.
Lalu ini adalah contoh di Media Newsroom, jadi ada tanggalnya, tanggal berapa berita itu dikeluarkan, ada sumber fotonya, sumber beritanya dari mana, lalu ada jenis beritanya apa, kita entertainment ya misalnya, ada fotonya, taruh ada headline utamanya, misalnya adalah langsung umumkan perceraian dari Vita Desi setelah 25 tahun berpisah. Langsung di bagian captionnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai berita tersebut ya. Karena memang kita tidak publish semua berita di website, jadi kadang-kadang kita menyajikan berita utamanya melalui caption seperti itu. Ini contoh lainnya ya semuanya. Jadi bentuknya itu beda-beda. Ada yang bentuknya itu tuh memang seperti yang tadi, ada yang bentuknya itu tuh variasinya berbeda gitu, bentuk kontennya berbeda gitu. Karena kita memang menyesuaikan hal apa yang memang kita beritakan. Kalau memang urgency, kita lebih singkatkan dan kita lebih highlightin kepada gambar dan juga headline-nya. Tapi kalau tidak ya kita bisa panjangkan seperti itu ya. Nah, ini contoh lainnya ya, ada peringatan dini cuaca, ada ini Garuda Muda menang ya, dan juga ada jejak fakta. Baik, sekian pertemuan keempat kita yang membahas mengenai breaking news. Semoga ada hal yang teman-teman bisa raih atau bisa pahami di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika teman-teman suka video pembelajaran ini, see you everyone.